أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsiratan wa katsiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ke-8 ini kita masih diberikan nikmat untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, dipandu, diimami oleh Ustadz muda kita, Ustadz Akmal yang luar biasa. Insyaallah beliau jadi penerus dakwah, penerus untuk perjuangan agama Islam ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ibadah kita dari malam pertama sampai malam ke-8 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang hadir di masjid tercinta kita ini beserta keluarga kita, anak, istri, cucu kita, insyaallah termaktub sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Pak Karim pinjam akuannya itu buat bahan ceramah. Ini buat bahan ceramah. Sengaja saya ke atasin. Nanti ada kuis. Di waktu yang singkat, hanya beberapa menit sebelum kita melaksanakan witir, tema kita malam ini adalah 2 syarat agar ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, beberapa minggu yang lalu di Masjid Nurul Bustan mengadakan malam nisfu Sa'ban. Maka kita tahu di malam itu Allah mengampuni dosa hambanya yang di malam nisfu Sa'ban itu beribadah, bersedekah, sholat, tadarus, kecuali bagi hamba Allah yang punya 2 kesalahan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata 2 kesalahan itu akan berdampak di bulan Ramadan kita. Kalau 2 hal kesalahan ini masih kita lakukan dari malam nisfu Sa'ban, na'udzubillah, maka kita tidak akan diterima ibadah Ramadan kita pada bulan ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa kata Allah? Di malam nisfu Sa'ban Allah mengampuni semua dosa hambanya kecuali dosa syirik kepada Allah. Yang kedua, bagi saudara-saudara yang tidak mau berdamai terhadap saudara dan kerabatnya. Ini 2 ini kunci yang akan menjadikan Ramadan kita tidak diterima. Maka yuk kita bahas 2 hal ini. Yang pertama, Allah tidak mengampuni dosa hambanya yang berbuat syirik. Lawan kata syirik apa Pak? Iman. Bukan iman. Nih, ada pertanyaan yang bisa jawab, tetap dapat minyak al-hikmah hadiah. Surat Ali Imran ayat 110. Siapa yang bisa jawab Pak? Tentang masalah iman. Ayo Pak, saya kasih kunci di awal. Kuntum khairu ummah. Lanjutkan. Nah, ada yang jawab tuh di sebelah kiri. Tolong kakak Usuk dikasih minyak al-hikmah sama bapak yang di belakang tuh. Nah, ini di belakang kamu. Kopiah hitam, nah itu kasih Pak. Nah, ya kasih satu lagi yang di pojok tadi. Kedengaran mas saya ukhrijat. Cukup ukhrijat aja. Nah, tuh bapak yang di pojok. Kakak permisi Kak. Nah, permisi Kak. Nah, permisi. Ini anak saya yang pertama Pak, yang di pesantren Purwakarta. Yang kedua, ketiga masih pesantren Purwakarta.
kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ayat yang di ujung ini rahasianya, wa tu'minuna billah. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang rahasianya itu di ujung ayatnya. Kalau iman rata-rata di awal, seperti Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Banyak yang jawab nih. Ibu-ibu kasih 2, Kang Teguh, ya. Ibu-ibu kasih 2, Kak Usuk kasih 2, ibu-ibu terserah. Kamu kasih yang mana? Nah itu yang jawab katanya itu ya. Kasih 2 ibu-ibu biar adil. Jadi hai orang-orang yang beriman itu di awal. Kenapa di surat Ali Imran ayat 110 di akhir? Karena ada proses untuk mendapatkan keimanan kepada Allah, Pak. Karena syaratnya beriman. Orang yang berpuasa Ramadan syaratnya pertama iman. Maka apa kata Allah? Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat. Ukhrijat, keluar Pak, bulan Ramadan keluar. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, ajak orang tadarusan, ajak orang tarawih, ajak orang qiyamul lail, ajak orang sedekah ke Masjid Nurul Bustan. Maka orang yang sering mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dah jangan pada sahur on-the-road lah, nanti jatuhnya tawuran kayak di Jaksel kemarin. Udahlah sahur aja di masjid-masjid. Nah itu mencegah kemungkaran. Maka Allah akan tumbuhi iman wa tu'minuna billah. Kita keluar Pak. Apalagi kalau kita yang sehat. Saya pakai tongkat Pak. Alhamdulillah bulan Ramadan kemarin saya terbaring di kasur. Karena 5 bulan waktu saya kecelakaan 2024 Desember tanggal 15 ditabrak ketika mau kajian subuh di Cilodong, hancur kaki saya. 5 bulan saya nggak bisa kemana-mana. Kata terapis 2 tahun nggak boleh kemana-mana. Saya menangis, ya Allah, saya pengen tetap dakwah ya Allah. Maka 5 bulan saya paksakan Pak Edison, ketua Masjid Al-Falah Pondok Cibubur bulan Juli, udah Ustaz, pakai kursi roda, kami bantu biar Ustaz bisa khotib. Pertama kali bulan Juli saya khotib Jumat. Bulan puasa terbaring, Pak Karimudin sering banget nengok saya. Hampir 7 kali menengok kita, mensupport kita dengan jamaah. Lalu tahun ini Alhamdulillah saya dipercaya 31 kali mengisi kultum Ramadan, bukber dan kuliah subuh di berbagai masjid Depok dan Jakarta. Di At-Thohir saya mengisi 2 kali. Kajian rutin tiap malam Ahad keempat. Sudah berjalan 6 bulan saya kajian di masjid Jami At-Thohir. Kenapa? Karena saya minta kepada Allah, ya Allah, walaupun pakai tongkat, pakai kursi roda, kaki menahan satu, bengkak kadang pulang ceramah, tapi saya ingin ya Allah perjuangan dakwah Rasulullah lebih berat. Nyawa taruhannya, darah ngucur ketika Rasulullah berdakwah. Kita di mana-mana diantar ceramah. Saya alhamdulillah dari bulan September awal saya ngisi ceramah di At-Thohir, saya diantar oleh saudara saya Mas Teguh, ceramah pakai mobil ke sana ke sini. Ini berkah kita keluar Pak, untuk apa? Menguatkan iman kita, bersilaturahim. Karena orang yang ada iman di dalam bulan Ramadan, maka dia akan diterima amal ibadahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berdamai. Jangan bersengketa terhadap keluarga, suami sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak, kerabat sama saudara, sama tetangga, sama teman. Yuk saling berdamai. Puasa kita nggak diterima Allah. Bahkan diaminkan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril berdoa ketika Rasul sedang khutbah di khutbah Idul Fitri. Jangan kau terima ketika masih ada sengketa di antara kaum muslimin. Ayo Pak, saling maaf memaafkan. Saling maaf memaafkan. Maka saya tidak panjang lebar karena nantilah kalau kita diundang kajian baru kita bahas lengkap. Nah ini ada sholat witir lagi, ditutup dengan Cleo ini. Ini Cleo, saya tidak dibayar oleh perusahaan Cleo, tapi saya sering disupport oleh Pak Gitanto ya, selama setahun 2 bulan. Pak Gitanto kalau kurang apapun dikirim dari Kode Murah ke rumah saya, bahkan santunan selalu disupport sama beliau, Cleo-nya, yang lainnya. Nah, Cleo ini
pertanda kita untuk menamatkan bulan Ramadan dengan ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama, ceknya apa? Cintai sesama. Di bulan Ramadan, yuk kita cintai sesama. Saling sayang, menyayangi, saling maaf, memaafkan. Makanya ada berbuka puasa bersama, ada tarawih, kita tadarus bersama. Untuk apa? Yang tadinya jarang ketemu di bulan luar Ramadan, akhirnya bulan Ramadan ketemu bareng, sahur bareng, bahkan di masjid Nurul Bustami luar biasa, ada itikaf 10 hari terakhir. Ini menguatkan tali silaturahmi dan mencintai sesama. Yang kedua adalah luruskan niat. Hati-hati, Pak. Syarat diterimanya puasa ada 2 hadisnya. Hadisnya sama, tapi konteks di awalnya berbeda. Man soma, yang kedua man qoma. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa di hadis pertama, di hadis yang kedua, man qoma, barang siapa yang menunaikan ibadah di bulan puasa. Jadi bukan hanya puasa Pak Ramadan itu, tapi ada sedekah yang tadi diberikan buka puasa bersama di Nurul Bustan. Maka yang makan makanan itu, maka ibu bapak yang tadi menyiapkan buka puasa di sini dapat pahala yang sama, tidak berkurang. Apalagi nanti 10 hari terakhir Ramadan, Pak Karimudin, saya nitip 1 juta buat sahur bersama. Ada ibu atau bapak yang menitipkan ke Masjid Nurul Bustan untuk sahur bersama di 10 hari terakhir Ramadan. Ternyata di malam 27 turun Lailatul Qadar. Sedangkan di Masjid Nurul Bustan sedang mengadakan qiyamul lail bersama, sahur bersama, tadarus bersama. Maka ibu bapak yang menitipkan uangnya 1 juta itu dianggap oleh Allah sedekah 1 juta selama 83 tahun. Bayangkan Pak, kali dah yang punya kalkulator. 1 juta dikali 30 hari dikali 1 tahun dikali 83 tahun. Apakah kita bakal cukup kalau kita mati sekarang, kita diambil oleh malaikat, dikembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup belum bekal kita Pak? Jangan-jangan tabungan kita di akhirat masih sedikit. Masih banyak tabungan kita di ATM kita, di aset tanah kita, di rumah kita. Maka nih bulan puasa, ya, man qama, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan sedekah kita. Puasa itu membersihkan jiwa batin kita. Sedangkan sedekah kita membersihkan darah fisik kita. Kita makan mungkin tercampur dari hal-hal yang kotor. Kita bekerja mungkin banyak korupsi waktu. Maka ini membersihkan harta kita untuk fisik jasad badan kita yang sudah kita pakai. Hadirin, maka syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Yang kedua, ikhtisab. Apa artinya ikhtisab? Artinya luruskan niat. Kita ibadah puasa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan pahala terserah maunya aku. Maka yuk Pak, ini puasa ini milik Allah. Yuk kita rayu Allah, cintai Allah. Makanya walaupun istri saya menegur, jangan terlalu banyak jadwal tarawih, karena kaki Papa setiap pulang bengkak. Saya bilang, bengkak di dunia, yang penting di akhirat. Allah melihat saya terus berjuang berdakwah untuk agama ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yuk Pak yang masih sehat, semangat, semangat. Karena kita nggak tahu kapan kita diberikan sakit oleh Allah. Maka gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Yang ketiga, kleo, artinya emosi, tahan emosi Pak. Bulan puasa perut kosong, tidak makan, tidak minum, pasti hawanya mau marah, hawanya mau kesel. Apalagi masak tidak dicobain karena lagi puasa, ternyata keasinan atau mungkin kurang garam. Ingat, emosi. Jangan sampai puasa kita seperti puasa orang-orang yang hanya dapat lapar dan haus.
Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'as. Maka kalau kita lakukan itu semua, kita akan dapat O dari keleo ini. Apa O? Artinya nol. Kita kembali ke titik nol. Kita kembali ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa kita dihapus oleh Allah. Ada kalimat ma di sana, artinya seluruh dosa dihapus oleh Allah. Dosa terhadap istri, dosa terhadap suami, dosa terhadap saudara, dosa berbohong, semua dihapus. Semua dosa kecil, dosa besar, dosa masa lalu, dosa saat ini dihapus oleh Allah. Semuanya dihapus. Taqaddama min dzambi, semua dosa. Ke titik nol, kawaladathu ummuh, seperti anak yang dikeluarkan dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa, bersih tanpa noda. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah kita yang kita lakukan dari awal Ramadan dengan niat kita, dengan iman yang kita punya, dan terus iman kita latih dengan apa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Sedekah selalu kita berikan, apapun bentuk yang bisa kita berikan, harta, tenaga, doa, dan ilmu yang selalu kita berikan itu adalah sedekah. Dan lalu yang terakhirnya adalah kita ingat semua ini titipan dari Allah. Apapun akan kembali kepada Allah, maka kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Nanti biasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya kasih waktu 1 menit. Ini doanya Nabi Zakaria ketika beliau sholat di mihrabnya Siti Maryam. Beliau ingin minta keturunan buat istrinya yang belum lagi hamil. Secara medis nggak sembuh. Saya secara medis, Pak, kalau kata terapis dibawa ke rumah sakit, dipotong kaki saya karena hancur dengkulnya. Bahkan ini lama 2 tahun lebih baru bisa berjalan dengan baik. Nakutnya bisa 3 tahun. Tapi kuasa Allah, saya sudah bisa berjalan tanpa tongkat walaupun pelan-pelan. Tapi belum boleh dipaksakan karena masih goyang dengkulnya. Nah, maka Nabi Zakaria nggak punya anak, istrinya mandul, sudah menopause, sholat di mihrabnya Siti Maryam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Akhirnya apa? Malaikat Jibril turun, hadisnya sahih. Turun malaikat Jibril, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu berdiri, masih berdiri dalam sholat, langsung diijabah. Ditiupkan ruh ke istrinya Nabi Zakaria, lalu 9 bulan kemudian lahir anak laki-laki dinamakan Yahya yang maha hidup dan menjadi nabi. Maka kalau Nabi Zakaria dalam sholat, kalau kita nggak usah dalam sholat, Pak, apalagi jadi imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung dia, ya Allah saya punya cicilan utang. Nanti kata Mahmudah, ini imamnya lupa. Jadi kalau kita jangan dalam sholat ya, tapi di luar sholat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah. Kita sudah ibadah nih, sudah sholat isya berjamaah, sudah puasa, sudah tadarus Quran dengan sholat tarawih kita, maka iyyaka nasta'in, Allah akan menolong apapun hajat-hajat yang kita inginkan. Yuk sama-sama kita fokus, kita tutup Fatihah, kita minta kepada Allah hajat-hajat kita, khususnya kita doakan Ketua Masjid Nurul Bustan Pak Haji Karimudin dan keluarga besarnya, para DKM, para pengurus, para penasehat, para pembina, imamnya, muazzinnya, donaturnya, dan juga khususnya jamaah semua yang selalu aktif memakmurkan masjid, remaja-remaja yang tadi luar biasa ya. Itu calon penerus kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syahidullah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat minyak, mohon maaf, insyaallah nanti di next kalau ada kajian kita akan berbagi minyak kembali. Kalau yang mau tinggal ke Kang Oding nanti minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah